Dan untuk membahas pertumbuhan serta ekosistem fintech lending di Indonesia, kita sudah tergabung bersama dengan Sekjen Asosiasi Fintech Indonesia, Aftek Budi Ganda Subrata. Selamat pagi jelang siang, Pak Budi. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Selamat pagi menjelang siang juga. Iya, Pak Budi, seperti apa sih pandangan Anda untuk langkah OJK ini yang membangun Pusdafil Fintech P2P ini? Apakah sebuah langkah yang tepat? Menurut saya ini sebuah langkah yang tepat memang karena kami di asosiasi juga mendorong adanya kolaborasi antara regulator dan juga pemain industri. Dan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh OJK dengan mendirikan Pusdafin ini juga salah satu bentuk untuk menyediakan solusi techfin perbankan dan non-bank yang jauh lebih efisien, aman, dan handal. Jadi saya rasa ini merupakan salah satu langkah inisiatif pertama, bukan yang terakhir, dan harapannya akan lebih banyak lagi kolaborasi antara industri dan juga pemerintah maupun regulator untuk mampu menawarkan solusi techfin yang andal, yang aman, yang dapat dipercaya, sehingga masyarakat pun akses ke produk keuangan, dan jasa sistem pembayaran itu juga semakin meluas, disertai juga dengan literasi keuangan sehingga mereka juga semakin teredukasi. Oke, kita masuk ke industri secara umum. Kita lihat berdasarkan statistik yang terakhir ini terbukti bahwa ternyata untuk fintech, terutama fintech lending ini masih bisa terus bertumbuh di tengah gempuran COVID-19 seperti itu. Kalau menurut Anda dari sisi pertumbuhan ini, kemudian sisi jumlah perusahaan, nasabah dan asetnya seperti apa sih industri fintech ini, Pak Budi? Baik, terima kasih. Saya rasa tidak terbatas hanya di industri peer-to-peer lending saja ya, tapi kalau kita lihat industri techfin secara keseluruhan, baik di sektor jasa keuangan maupun jasa sistem pembayaran seperti agregator, perencana keuangan, insurtech, tanda tangan digital, sistem pembayaran yang lainnya, kita melihat pertumbuhan perusahaan-perusahaan techfin yang bergerak di bidang-bidang ini bertumbuh pesat. Sebagai background, waktu di tahun 2016, waktu asosiasi baru berdiri, jumlah anggota kita itu hanya ada 24. Dengan mayoritas perusahaan itu bergerak di bidang pembayaran digital dan pinjaman online. Sekarang kita ada lebih dari 300 anggota yang menawarkan berbagai macam layanan seperti yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Jadi ada credit scoring, ada agregator, ada sistem pembayaran, pinjaman online, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat pengguna pun juga semakin meningkat karena adanya dukungan dari sisi infrastruktur, layanan internet pun juga semakin bagus, adopsi teknologi juga semakin tinggi, dan saya rasa dengan segala musibah yang dikarenakan wabah COVID ini, mungkin titik cerahnya adalah adopsi teknologi masyarakat juga semakin luas, karena sekarang mereka tidak ada pilihan atau mau nggak mau harus mampu mengembrace solusi digital. Jadi saya rasa ini juga pertumbuhannya terjadi dengan pesat, karena pemanfaatan teknologi ini pun juga semakin besar. Nah, kita juga harus akui pandemi yang kita hadapi ini juga berkontribusi seperti yang tadi saya sebutkan dengan meningkatnya transaksi non-tunai, di mana layanan fintech juga memainkan peran penting di dalamnya. Oke, jadi tidak hanya untuk segmen P2P lending saja yang tumbuh di tengah tekanan pandemi, tapi juga untuk segmen-segmen usaha lain di fintech ini ya. Kemudian yang kami ingin ketahui, Pak Budi, seperti apa nih kalau kita khusus untuk P2P lending ya, secara lebih spesifik kita bicara di sini, seperti apa sih perkembangan jumlah mereka yang memanfaatkan layanan ini dan sebenarnya dengan berbagai macam risiko yang dihadapi saat ini apakah masih cukup termitigasi dengan baik? Memang kalau misalnya dari sisi resiko, saya rasa kalau kita lihat dari data itu cukup terkendali dengan baik. Jadi memang kalau seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, dari sisi jumlah pengguna memang meningkat, tapi kalau kita lihat dari sisi tingkat NPL atau TWP 90, tingkat one prestasi di atas 90 hari sejak tanggal peminjaman jatuh tempo, untuk perusahaan peer-to-peer lending di awal tahun 2021 itu ada di level sekitar 1,6%. Nah, ini sudah menunjukkan perbaikan karena akhir tahun lalu justru angkanya itu ada di angka 4,78%, hampir 4,8%. Jadi kita lihat dari sisi resiko pun sudah termitigasi, kita melihat tingkat one prestasinya menurun dan di saat yang bersamaan jumlah pengguna pun meningkat.
Oke, Pak Budi, kalau kita lihat di laporan Fintech Report Indonesia 2020 yang diterbitkan oleh Fintech News Singapore, di sini disebutkan ada phenomenal growth untuk fintech di Indonesia, terutama yang fokus untuk UMKM seperti itu. Kalau dari Anda sendiri, Betul. Anda sepakat dengan laporan ini dan sebenarnya seperti apa sih peluang untuk apa ya bisa membantu ya scaling up usaha UMKM sekaligus juga UMKM ini pasarnya untuk fintech seperti apa sih? Kalau menurut kami sih, saya rasa ini juga pendapat ini juga di-share secara umum. Fintech kami rasakan memberikan solusi keuangan kepada UMKM yang mungkin selama ini masih belum tersentuh oleh layanan keuangan baik dari perbankan maupun non-perbankan. Sebagai contoh ya, fintech pinjaman online memungkinkan UMKM untuk memperoleh pinjaman modal usaha secara lebih mudah. Ada beberapa model bisnis fintech lainnya yang juga memberikan kemudahan UMKM untuk mengurus perpajakan, catatan keuangan. Jadi memang vertikalnya itu banyak sekali. Nah, untuk penyelenggara fintech yang memang sudah menjadi anggota kami juga mencatat di tahun 2020 sebanyak lebih dari 50 anggota atau penyelenggara fintech yang menjadi anggota kami sudah dalam berbagai macam inisiatif yang menyasarkan masyarakat umum dan juga UMKM dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat COVID-19. Nah, inisiatif ini berbagai macam nih, seperti pemberian tanda tangan digital gratis, kemudian pemberian konsultasi gratis, penurunan tingkat bunga, dan juga dengan kerjasama dengan beberapa regulator seperti Bank Indonesia, kami pun menurunkan fee transaksi atau merchant discount rate untuk merchant-merchant UMKM menjadi 0%. Jadi memang ada banyak sekali dukungan-dukungan yang kami berikan di UMKM, baik sebelum maupun di masa pandemi ini, untuk mampu membuat bisnis-bisnis mereka semakin tumbuh dan dapat mengembrace adopsi teknologi-teknologi di luar sana. Ya, nampaknya sekarang fintech bukan lagi dianggap sebagai pesaing atau ancaman, tapi di-embrace sebagai partner atau aktor juga ya. Kalau kita lihat nih misalnya pemerintah yang meminta agar BPD, BPR ini berkolaborasi dengan fintech, Anda sendiri menilai seperti apa? Menurut saya itu juga sudah menjadi suatu keharusan ya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa BPD dan BPR itu merupakan tonggak yang memungkinkan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di luar kota-kota besar, untuk mendapatkan fasilitas kredit dalam rangka mengembangkan usaha mereka. Jadi peran mereka itu signifikan, tapi pada prakteknya mungkin BPD dan BPR ini belum dapat mengadopsi teknologi digital yang dapat mengakselerasi pertumbuhan mereka, menjangkau lebih banyak nasabah misalnya, dan juga menyederhanakan atau mengefisiensikan berbagai macam prosedur dan proses. Nah, kami rasa dengan adanya kolaborasi antara fintech dan juga BPD BPR ini akan menjadi sangat strategis karena kami merasa peran fintech ini dapat menjadi fasilitator ataupun penyelenggara penunjang untuk BPD dan BPR ini, serta masyarakat-masyarakat untuk memberikan teknologi kepada BPD BPR sehingga dapat memberikan solusi yang lebih tech savvy, yang lebih fresh, ramah, lebih efisien, dan juga memanfaatkan teknologi-teknologi digital yang sudah ada di luar sana. Iya betul sekali ya, tampaknya di sini fintech bisa menjadi fasilitator, partner, sekaligus juga mungkin akselerator seperti yang tadi sudah Anda singgung. Kedepannya seperti apa tren kolaborasi antara fintech dengan berbagai institusi baik yang pelat merah maupun juga yang institusi swasta? Saya rasa sih potensinya besar sekali ya, karena kalau kita lihat industri keuangan digital di tanah air itu, kalau kita refer di berbagai macam laporan, salah satunya laporan yang sering dikutip itu adalah laporan Google, Temasek, dan Bain, yang menunjukkan bahwa ekonomi digital di Indonesia itu sudah bernilai sebesar 44 miliar US dollar di tahun 2020. Diproyeksikan di tahun 2025 itu nilainya akan mencapai 124 miliar US dollar. Jauh meninggalkan negara Asia Tenggara lainnya yang mungkin hanya bisa mencapai maksimal sekitar 50 sampai 55 miliar US dollar di periode yang sama. Jadi kita lihat potensi itu ada besar di sana. Jumlah masyarakat yang masih underbanked dan unbanked pun juga masih cukup besar, sehingga kita tidak melihat ini sebagai suatu setback atau sebagai suatu disadvantage, tapi kita melihat ini sebagai suatu tantangan dan juga kesempatan untuk perusahaan-perusahaan fintech, perbankan, non-bank untuk bisa saling berkolaborasi untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat kami di Indonesia.
Kolaborasi menjadi kunci di sini ya Pak Budi. Tadi sudah Anda ungkapkan juga proyeksi pertumbuhan untuk digital economy di Indonesia. Nah, untuk prediksi Anda, fintech ini akan bagaimana perkembangannya ke depan? Apakah ada pergeseran tren dari pemetaan saat ini yang lebih didominasi misalnya fintech P2P lending dengan fintech pembayaran? Seperti apa ulasannya? Saya rasa masing-masing model bisnis akan memainkan perannya masing-masing. Jadi memang kami merasa peran perbankan sebagai aktor utama untuk layanan di sektor jasa keuangan itu juga masih akan tetap ada. Kuncinya adalah bagaimana kita dapat berkolaborasi untuk membantu mendorong pertumbuhan digitalisasi perbankan untuk mampu memberikan solusi-solusi untuk mengefisiensikan proses, untuk memberikan dan memperluas jangkauan akses terhadap produk jasa keuangan kepada masyarakat di Indonesia yang mungkin masih underbanked maupun unbanked. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah nanti didominasikan oleh peer-to-peer lending atau jasa sistem pembayaran? Saya rasa tidak ada, karena ini memang akan ada kolaborasi dari berbagai macam model bisnis. Suatu perusahaan akan memberikan layanan jasa sistem pembayaran yang digital. Dengan adanya digitalisasi transaksi pembayaran, maka histori transaksi itu akan semakin terbuka sehingga mempermudah untuk membuat credit scoring yang akan mempermudah untuk proses onboarding ataupun origination pemberian jasa pinjaman misalnya. Jadi masing-masing, belum lagi tanda tangan elektronik atau eKYC atau vertikal perusahaan lainnya. Jadi masing-masing perusahaan akan memainkan perannya masing-masing dan tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menuju ke masa depan Indonesia yang literasi keuangannya kuat, adopsi terhadap teknologi digital dan juga solusi keuangan digitalnya kuat, dan juga kita lebih tech savvy dan lebih paham terhadap produk-produk keuangan yang dibutuhkan, dan ultimately bagaimana kita juga bisa membantu pertumbuhan masyarakat dan UMKM kita ke depannya. Iya, pangsa pasar kita yang begitu gurih itu dimanfaatkan juga oleh pemain-pemain ilegal yang beroperasi tanpa izin seperti itu. Dari asosiasi sendiri seperti apa sih, apa yang dibutuhkan oleh industri ini untuk bisa bertumbuh secara sehat dan bisa menyingkirkan nih pemain-pemain ilegal yang tidak bertanggung jawab? Betul, memang itu PR kita semua ya, nggak cuma di asosiasi, tapi di masyarakat luas, di media juga dapat memainkan perannya juga. Karena salah satu pilar Aftech itu yang paling utama adalah edukasi dan literasi. Bagaimana kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan seperti seminar atau webinar di zaman ini, pembuatan buku saku atau handbook, memberikan solusi-solusi dalam bentuk webinar, seminar untuk meningkatkan awareness mereka terhadap solusi-solusi fintech di luar sana, termasuk hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan apa saja yang mereka perlu awas dan waspada juga. Jadi kita juga ada kerjasama dengan regulator untuk misalnya yang membuat code of conduct sehingga dapat menurunkan praktek-praktek yang mungkin ilegal. Jadi dari member-member kami itu semuanya ada pengawasan, tapi kita juga bekerja sama dengan regulator dengan adanya proses pengaduan, pengawasan, memeriksa status perizinan perusahaan fintech, membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang dirugikan oleh fintech ilegal. Tapi memang kuncinya adalah edukasi dan peningkatan literasi keuangan, karena dengan demikian itu salah satu fondasi yang cukup kuat agar masyarakat dengan sendirinya dapat lebih awas dan waspada khususnya terhadap praktek-praktek fintech ilegal yang mungkin sudah terjadi di luar sana. Oke, edukasi di sini juga yang diperlukan dan bersama-sama dilakukan oleh para pelaku usaha di industri fintech. Terima kasih Mas Budi Ganda Subrata, Sekjen Aftech sudah bergabung bersama kami di Fintech Week CNBC Indonesia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.